Ada di antara amalan Al-Imam cucunya tadi Sahibul Qirtas Ali bin Hasan Al-Attas, itu namanya Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Umar bin Abdurrahman sahibul ratib, Ali bin Hasan itu cucunya beliau. Ada cucunya Ali bin Hasan, Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar. Itu Al-Habib Hadun bin Hud, munsib, ulama pada zamannya. Itu beliau kalau baca wirid, dia tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Habis selesai wiridnya ditutup dengan satu kalimat. Apa wiridnya tersebut? Dia dengan satu kalimat sebagai doktrin bagi dirinya dan murid-murid dan keluarganya. Habis dia bilang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Selesai wirid dia bilang Hud bin Ali la yu'zi ahad. Tiap selesai wirid selalu dia bilang Hud bin Ali la yu'zi ahad. Ayahku yang bernama Hud bin Ali bin Hasan enggak pernah ganggu orang. Enggak pernah ganggu orang dengan mulutnya, wala ganggu orang dengan tangannya. Sebab ngeganggu orang pakai mulut dengan tangan sial. Itu al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang membuat orang lain selamat dari gangguan tangan dan mulutnya. Terakhir disebutkan ada satu sahabat bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di kampung kita ada perempuan, Masya Allah, tukang puasa, tiap siang tiap hari puasa, tiap malam tahajud non-stop nggak putus. Karena tagumul lail tasumun nahar, kerjaannya begitu. Tapi satu, lakinnaha tu'dzi jaraha bilisaniha, tapi dia hobi ngeganggu orang pakai mulutnya. Lingkungan masyarakat di sekitarnya diganggu dengan mulutnya. Maka Nabi berfatwa, Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar, enggak ada baiknya dia di neraka. Waliyad billah min dzalik. Nabi Muhammad diganggu, tapi enggak pernah ada riwayat yang bilang Nabi mengganggu. Nabi dikatain orang, iya, dicaci, difitnah, betul, tapi Nabi enggak pernah memaki, mencaci, memfitnah. Orang ngomong buruk tentang Nabi Muhammad dari dulu dan sampai sekarang, tapi nggak pernah ada kisahnya Nabi ngomongin keburukan orang lain, ngejelek-jelekin orang. Sallallahu alaihi wasallam. Kita orang tuh antara dua, ngezalimin, mengganggu, atau dizalimin alias diganggu. Ya, sebisa mungkin kita mau selamat dari dua-duanya. Jangan mengganggu, jangan diganggu. Jangan menzalimi, jangan dizalimi. Tapi hal yang kayak begitu kayaknya di dunia nggak ada. Kalau memang kita nggak selamat dari dua-duanya, paling tidak jadilah kita pilih, ya, mendingan diganggu, jangan kita ngeganggu orang lain. Kita dizalimin, jangan kita menzalimi orang lain. Ada satu orang datang ke Sahibul Maulid, Habib Ali Al-Habsyi, ya Habib Ali, saya dizalimin. Maka Habib Ali ngajarin, ya udah terjadi mau gimana? Habib Ali ngajarin dia, bersyukur sama Allah. Kamu diberikan peran sebagai orang yang dizalimi, bukan dikasih peran orang yang zalim. Kamu dizalimin, mendingan dizalimin daripada menjadi orang yang zalim. Nabi Musa dizalimin, tapi tidak zalim. Yang zalim siapa? Firaun. Itu dia. Sayyidina Ibrahim dizalimin, mazlum, tapi bukan zalim. Yang zalim Namrud. Begitu juga Nabi Muhammad dizalimi, diboikot, diganggu, diteror, diperangi, tapi bukan zalim. Yang zalim Abu Lahab, Abu Jahal, mereka yang zalim. Tapi Rasulullah enggak zalim, sallallahu alaihi wasallam. Nah karenanya itu kita mulutnya orang, ya, itu bukan kontrolnya dia, bukan di tangan kita. Hatinya orang, kontrolnya itu bukan di tangan kita. Kita nggak bisa mengontrol mulutnya orang lain atau hatinya orang lain. Nggak ada yang boleh benci sama saya. Nggak ada yang boleh hasud sama saya, nggak ada yang boleh iri kepada saya, nggak ada seorang pun yang boleh mencaci saya. Siapa kita? Sayyidina Syafi'i bilang kamu dikatain orang, dicaci maki. Imam Syafi'i bilang gad gilaan Allah adzu walad wa ana khairul khalqi qad kahana ma salim Allah min bariyatihi wa la nabiyul huda kaifana. Allah dituduh punya anak, Allah diomongin, digosipin punya anak. Nabi Muhammad dituduh dukun, tukang sihir, dengan banyak tuduhan. Allah enggak selamat dari omongan makhluknya,
Allah nggak menjadikan itu, Allah tidak menjadikan, nggak ada yang boleh ngomongin saya Tuhan. Allah nggak menjadikan itu buat dirinya, nggak menjadikan itu. Padahal Allah bisa. Nggak ada yang boleh ngomongin saya, nggak ada yang boleh ngatain saya, nggak ada yang boleh memfitnah saya, nggak boleh yang memberikan saya label macam-macam. Tapi Allah tidak menjadikan itu untuk dirinya, padahal Allah mampu. Dan Allah nggak jadikan itu buat Nabi Muhammad, apalagi saya Syafi'i. Nabi digosipin, Allah diomongin, apalagi saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita nggak bisa ngontrol mulutnya orang dan hatinya orang, tapi kita bisa mengontrol mulutnya kita. Jangan kita mencaci orang, jangan kita gosipin orang, jangan kita ngatain orang, jangan kita dengki sama orang, jangan kita benci sama orang. Saya dicaci, dimaki. Cacian itu kan kehinaan, betul. Cacian adalah kehinaan buat yang mencaci, bukan buat yang dicaci. Yang hina yang mencaci, yang ngomong. Yang dicaci nggak hina. Nabi dicaci maki, nabinya hina? Nggak hina. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan basyiran nadhira da'iyan Allah bi'idhnihi wa sirajan munira basyiril mu'minin. Pujian dari Allah berantet untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati jaga selamat aulia wassalihin. Mereka meraih keunggulan karena nih salamatus sudur, hati yang selamat. Kalau hati udah bengkok, hatta ilmu segudang nggak manfaat, hatta amalan segudang nggak manfaat, hatta punya tulisan karya tulis segudang kagak manfaat. Kalau hati udah bengkok, udah rusak. Waliyad billah min dzalik.